Shalom Jemaat RJCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyugup Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Shalom RGCC. Sekali lagi Shalom RGCC. Puji nama Tuhan. Oke, kami mengundang Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mau membaca ayat dari Yesaya 45 ayat 18 sampai 19. Kita mau baca bersama-sama. Yesaya 45 ayat 18 sampai 19. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan yang menjadikan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberikan apa yang lurus. Mari silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa hari ini kita ada di tempat ini untuk kita beribadah. Mari kita mengingat kembali bahwa sebenarnya kita tidak layak untuk menghampiri Allah yang kudus itu. Sebenarnya kita tidak layak, kita tidak punya akses untuk beribadah kepadanya. Tetapi syukur kepada Allah, Allah yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya. Dia menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus supaya setiap kita orang-orang berdosa ini boleh datang untuk beribadah kepadanya, boleh datang menikmati kasih karunia-Nya. Karena itu mari kita sama-sama hari ini memuji Dia dengan segala macam perasaan yang kita alami hari ini, keadaan hidup kita, musim hidup kita mungkin tidak baik-baik saja. Tapi percayalah bahwa Dia Allah yang menggenggam tangan kita, Dia Allah yang setia, Dia yang selalu ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Tidak hanya sampai kita menutup mata di bumi ini, tetapi pada sampai kekekalan. Kiranya ini kabar baik buat setiap kita yang mungkin awalnya baiklah aku gak mau datang lagi beribadah. Dah Tuhan, kalau kemarin di KGC kita bahas mentally check out, kita mau bahkan tidak mau lagi berhubungan dengan Tuhan. Tapi kabar baiknya, Yesus Dia yang turun ke dunia mencari kita. Karena tidak ada usaha kita yang bisa untuk menjangkau Tuhan itu. Mari kita sama-sama merenungkan, kita mau menyembah Dia, mengucap syukur bahwa hari ini ada. Kalau hari ini kita diberkati, itu semua karena Tuhan. Dan berkat yang terbesar yang pernah Tuhan berikan pada kita adalah Dia memberikan dirinya untuk menggantikan kita menerima hukuman murka Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, mari kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu menyelamatkan kami. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian bagi Tuhan yang telah selamatkan kami.
dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau
setiamu. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Biarlah hati dan pikiran kami tetap menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Dan kalau hari ini kami ada, kami mau bersorak-sorai sebab kami tahu ini hari yang terbaik yang Tuhan telah sediakan buat kami. Buat kita yang telah siap bersorak-sorai, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, ku buka kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, berhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, ku buka kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku
Memiliki Allah yang perkasa buat menyelamatkan kita. Amin. Suara-suara bagi Dia. Namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nafsu jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nafsu jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah
kembali duduk. Shalom RGCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah kami cantumkan atau dengan scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan yang ingin menabur melalui cash dapat mengambil amplop persembahan di meja asyir. Dan untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena ingin diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi, dan kami tahu pemberian yang kami berikan itu bukanlah milik kami, melainkan semua yang kami miliki adalah milik Tuhan. Dan hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi apa yang menjadi milik-Mu. Biarlah pemberian ini dapat memperluas kerajaan Tuhan dimanapun gereja Tuhan ditempatkan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus segala kemuliaan. Amin. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Pelajaran Tuhan Yesus sangat berbeda dengan yang lain. Karena apa? Dia mengajarkan tentang menyangkal diri. Semua manusia pasti mementingkan dirinya sendiri. Ketika bayi lahir, maka tangannya menggenggam begini. Semuanya untuk aku, dan aku. Ketika meninggal, orang begini. Masih ingat Alexander the Great? Bagaimana peti mati tangannya terjulur keluar dan menunjukkan dia tidak apa-apa. Itu adalah kaisar yang sangat terkenal, penakluk yang luar biasa. Tetapi in a nutshell, dalam satu singkatan bagaimana kehidupan daripada Rasul Paulus, yang dulu adalah Saul dari Tarsus, penganiaya orang percaya, menangkapi mereka, masukkan ke penjara, bahkan membunuh. Dan kita lihat dia berkata, I'm crucified with Christ. Aku ini telah disalibkan bersama dengan Kristus. Siapa yang digantikan oleh Kristus itu? Namanya Yesus Barabas, Yeshua Baraba. Yesus yang anak seorang bapak, jadi bapaknya nggak tahu siapa. Yang ngerti sendirilah. Kalau ibunya nggak tahu siapa yang menghamili aku, saya bisa tahu kira-kira siapa ibu daripada seorang digantikan Kristus ini. Kita semua adalah orang yang tidak berbapak. Bahkan dulu iblis adalah bapaknya kita. Tetapi saudaraku, ini perkara penting. Aku telah disalibkan. Siapa yang disalibkan ini? Saul dari Tarsus atau Arifin dari Surabaya. Telah disalibkan. Namun aku hidup, ya. Tetapi aku ini hidup. Yang mana hidup? Manusia barunya, ya, yaitu Paulus. Paulus artinya kecil. Ada banyak brand yang bagus, misalnya merek Boss, sebagai contoh aja. Kalau dia pakai merek misalnya slave, budak, tidak ada yang beli. Tetapi karena Boss, semua orang ingin jadi bos, bukan? Jadi katakan bukan lagi aku hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Untuk menjalani a selfless life, hanya Kristus yang bisa. Karena dia berkata, anak manusia tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Saya sekali lagi bersyukur buat mama saya yang mengajarkan hal-hal yang sederhana. Dia mengatakan kalau menyebut diri sendiri harus paling belakang. Ternyata ada lagunya, ku di tempat paling belakang. Misalnya saya mengatakan Adam, Daud, dan saya gitu ya.
Jadi itu sesuatu yang tidak biasa. Semua orang ingin yang pertama. Kalau melihat foto, coba yang dilihat. Fotonya siapa? Fotonya sendiri. Manusia itu selfish, self-centered. Tetapi Kristus hidup dalam aku, karena itu dia menjadi rasul yang luar biasa. Kalau di dalam agama yang lama, tangannya dicium-cium. Oh, disembah-sembah. Tetapi begitu mengikut Kristus, dia dirajam dengan batu, dikebukin dan mau dibunuh. Dan hidup yang hidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Renungkan sebentar. Ada orang yang mau mati buat kita? Ada. Dialah Kristus. Bahkan seorang hamba Tuhan berkata, kalau seluruh dunia menolak dia dan cuma kita yang menerima dia, tetap dia mau mati buat kita. Itulah Tuhan. Karena itu dia tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Dan dia pada saat itu, dia mengerti suatu rahasia ini. Christ in me, Christ in you, the hope of glory. Puji nama Tuhan, kita telah disalibkan, tetapi Kristus hidup dalam kita. Dan hidup yang kita hidupi sekarang ini cuma satu, karena iman di dalam anak Allah. Dia sanggup, dia mampu, dan dia luar biasa di dalam kita. God bless you warga kerajaan. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan memvisuda rekan-rekan kita yang sudah lulus kelas Exol. Yeay. Ya. Nah, kita langsung aja, nanti saya jelasin, mungkin dari Bapak Ibu Saudara sering mendengar kelas Exol kelas dan sebagainya, apa sih sebenarnya. Nanti saya jelasin sedikit, juga Pak Roni bisa mendengarkan juga di tempat ini. Nah, saya langsung aja nama-nama yang ada tertera di layar kaca ini, waduh ya, bisa langsung layar tembok nih, bisa langsung maju ke depan, nanti kita bisa sama-sama berdoa untuk rekan-rekan kita yang sudah siap melayani bersama-sama di tempat ini. Oke, silakan maju ke depan bersama-sama, tadi sudah di ini ya. Batch yang ketiga ya. Batch yang ketiga ya. Oke, ada 12 orang termasuk Angga. Waduh. Buka dong. Arek. Oke. Ini fotonya bisa kelihatan sepanjang ini atau harus 2 baris enggak? Udah biar supaya kelihatan semuanya agak mepet, mungkin kameranya enggak ini. Agak mepet nih. Nyerong. Ayo. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara, saya jelaskan dulu. Exol Class itu adalah kelas pemuritan di Journey of Faith kita tentang yang berhubungan dengan misi rock, ya, misi gereja lokal kita, Exalting the Lord, ya. Kita kasih nama kelas ini adalah Exol, supaya kita selalu menggosipkan tentang exalting the Lord. Exol, apa sih? Nah, kadang-kadang kita sudah mendengar artinya, tapi kita tidak tahu exalting the Lord, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan itu apa. Nah, ada sekitar 7 pelajaran iman dasar kekristenan di kelas Exalting the Lord ini, Exol Class ini. Yang pertama itu adalah bagaimana kita dapat mengenal Allah. Ya tentu kalau kita tidak mengenal Allah tidak bisa memuliakan Allah, kan kayak gitu ya. Itu pelajaran pertama, itu berhubungan dengan bibliologi, tentang doktrin Alkitab. Kita bisa tahu tentang Allah di dalam Alkitab, tidak boleh di tempat yang lain. Yang kedua, mengapa Allah layak ditinggikan? Ya kenapa ya Allah ditinggikan ya? Padahal kan Allah sudah tinggi, Allah sudah mulia, kok masih harus dimuliakan? Apakah Allah NPD? Apakah Allah punya sifat megalomania? Di sini kita diajarin kenapa Allah layak ditinggikan. Itu tentang pelajaran tentang proper theology. Itu tentang doktrin Allah. Kenapa Allah layak ditinggikan, layak dimuliakan. Yang ketiga itu tentang
mengapa manusia gagal memuliakan Allah. Manusia yang diciptakan serupa dengan gambarnya akhirnya gagal, nggak bisa memuliakan Tuhan. Telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, ini pelajarannya tentang hamartiologi, tentang doktrin dosa. Kita gagal. Yang keempat, di dalam siapa kita dapat memuliakan Allah? Oh, di dalam Yesus Kristus. Ini tentang kristologi. Kita dijadikan ciptaan yang baru. Ya kan? New creation, yang ciptaan yang pertama, Adam yang pertama produknya gagal, tetapi di dalam Adam yang terakhir kita bisa memuliakan Allah. Yang kelima itu bab 5, melalui siapa kita dapat memuliakan Allah? Nggak bisa sendirian, nggak bisa aku memuliakan Allah sendirian, nggak bisa ya. Kekristenan tidak mengenal itu. Ini namanya melalui siapa? Melalui Roh Kudus, pneumatologi, doktrin Roh Kudus. Yang terakhir, ya, bersama siapa kita dapat memuliakan Allah? Bersama eklesiologi. Ini tentang gereja. Bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Tidak bisa sendiri-sendiri. Yang terakhir itu gambaran besar. Ini tentang siapa sih? Itu pelajaran tentang kisah tentang Allah. Bagaimana Allah pertama creation, ya, terus habis itu fallen, terus habis itu ya Bible trailer ya, habis itu penebusan, redemption, terus habis itu ada new creation di mana kerajaan Allah ditegakkan nanti di langit bumi yang baru. Nah, itu secara gambaran besar disimpulkan oleh kisah tentang Allah. Nah, itu semua tentang poin-poin atau bab di pelajaran dasar kekristenan kita. Untuk apa? Untuk mencapai misi exalting the Lord, memuliakan Tuhan. Kadang kita tidak tahu, no idea, memuliakan Tuhan apa sih? Dasarnya apa sih? Nah, ini dia. Nah, mereka sudah mempelajari itu, lihat kaosnya, mereka exalting the Lord. Oke, kita sama-sama bangkit berdiri. Saya undang jemaat Tuhan. Pak Roni juga bisa bersama-sama dengan saya, bisa mumpung ada Pak Roni, toh? Pak Roni bisa berdoa untuk mereka. Saya yang berdoa, tapi penatua bisa melepaskan berkat dengan menumpangkan tangan. Mari arahkan tangan saudaraku. Tuhan, kami mengangkat tangan, memberikan berkat buat setiap saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang telah menerima pendidikan selama beberapa waktu ini sudah diperlengkapi. Aku berdoa, biarlah Engkau buat mereka melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Semua sampai kepada destiny, tujuan yang Tuhan tetapkan. Tidak ada satupun yang menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Semua sampai tempat sasaran. Kebenaran-Mu menjadi barisan depan mereka, kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakang mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka Tuhan akan terus memuridkan orang lain dan bermultiplikasi lewat kehidupan mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka disebut sebagai pelaksana-pelaksana kehendak-Mu yang menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang semakin kuat. Terima kasih, dan biarlah hidup mereka menjadi contoh kesaksian surat yang terbuka sejak saat ini. Perlengkapi terus lapar haus akan hadirat-Mu dan firman-Mu, bekerja kuat dalam hidup mereka. Dan yang paling penting adalah hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus katakan amin. Selamat ya. Salaman. Ya, Tuhan berkati. Foto. Kasih space dong. Agak geser. Oke. Oke, Bapak Ibu tetap berdiri. Kita panggil adik-adik Rocky.
silakan Let's go maju. Rocky, come on Rocky. Rocky. Siapa yang siap beribadah hari ini adik-adik Rocky? Mana suaranya? Kok bapak-bapak sama ibu-ibunya ya suaranya lebih kenceng? Oke, kita akan berdoa buat adik-adik Rocky. Kita percaya sejak mereka masih kecil, saat kita berdoa, mereka beribadah, kita tahu kita sedang menanam sesuatu yang akan membuat mereka berubah. Kita berdoa supaya kasih karunia Tuhan benar-benar mereka bisa memahami, merasakan, dan mereka hidupi. Amin. Mari kita arahkan tangan kita kepada adik-adik Rocky di depan kita. Kami bersyukur Tuhan buat gereja anak di tempat ini, Rocky Tuhan Yesus. Mungkin hari ini mereka terlihat seperti anak-anak, hanya lucu, mungkin bukan seseorang yang terlihat kuat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami melihat 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, Tuhan sedang bentuk mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Gerejamu dibentuk dari mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh Allah turun atas setiap mereka. Biarlah kasih karunia Injil-Mu diceritakan, diberitakan, menyentuh, menerobos setiap hati mereka, mengubahkan hati mereka. Hati mereka berubah Tuhan, pikiran mereka berubah Tuhan. Action mereka berubah Tuhan, dipimpin penuh oleh Roh Kudus-Mu, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan luar biasa di muka bumi ini. Kami melepaskan berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Matius 20 ayat 28 dikatakan, kalian harus bersikap seperti aku, karena aku Mesias datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Kita bersyukur bahwa Kristus Yesus telah menjadi persembahan yang sempurna, kurban yang sempurna yang mewakili kita di hadapan Bapa. Oleh karena darahnya yang tercurah, kita boleh menghadap kasih karunia-Nya. Awalnya kita ini hanyalah pendosa yang tujuan utama kita, akhir hidup kita adalah maut. Tapi syukur kepada Allah Tritunggal, Bapa yang telah mengaruniakan Yesus Kristus untuk mencari kita ke dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Dan Yesus memberikan nyawanya buat setiap kita, sehingga kita yang gelandangan, yang gak punya tujuan, diangkat menjadi anak Allah semesta alam. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur Allah Tritunggal. Thank you Lord. Thank you. Mari kita naikkan ucapan syukur kita bagi Dia, Allah Tritunggal yang telah menyelamatkan hidup kita. Buat Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita sampai nantinya kepada kekekalan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku
terima anugerah kasih dan keselamatan. Ada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di planet bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri lewat firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu jauh lebih kuat, jauh lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang sanggup memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum, pertimbangan dan pikiran hati kami. Tolonglah supaya setiap kami siap kapanpun Kau memanggil kami, dan bahkan berani bertanggung jawab dalam pengadilan-Mu yang akan datang. Jumpai nanti Tuhan, setiap kami disebut sebagai yang setia, yang berbuah banyak, bahkan tinggal tetap. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus katakan. Amin. Shalom semuanya. Baik, kita langsung aja ya. Tema bulan ini exalting the lowly. Bagaimana kita mau belajar bersama-sama untuk bisa menghargai orang-orang yang dalam dunia ini dibilang kedudukan paling rendah. Siapa mereka? Orang miskin, orang yang tidak dianggap, orang yang dalam keadaan yang terjerembab dan keadaan yang tidak indah menurut pandangan dunia. Kita akan lihat firman Tuhan bersama-sama dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 52 sampai 53. Ya, saya tidak usah pakai iPad saya kalau ini kan sudah besar sini ya. Kita baca 1, 2, 3. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Di Alkitab ada dua contoh hebat. Di mana ada dua orang ini, dua orang hebat, raja. Ya, punya kekuasaan hebat. Tapi waktu dalam kesombongan, dikampleng sama Tuhan. Do you know dikampleng? Kaplok. Do you know dikaplok? Tempeleng sama Tuhan. Yang pertama siapa? Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar ini kekuasaannya sangat kuat sampai kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda takluk dan mengambil mereka penduduknya di pembuangan selama 70 tahun. Lalu dia menyombongkan diri, ya. Lalu Tuhan lewat Daniel memperingatkan, jangan sombong, kekuasaan itu milik Tuhan. Jangan berpikir bahwa itu usahamu sendiri. Tapi dia tidak mau dengar, saudaraku. Lalu dikatakan, oke, kalau kamu sombong, Tuhan buat kamu nanti seperti binatang, lembu yang makan rumput, dan ada 7 masa lamanya, kurang lebih 7 tahun, modelnya kayak binatang. Tiba-tiba, saudaraku, dari takhta yang penuh kekuasaan itu, Tuhan tuh kalau mau menjatuhkan orang yang sombong, gampang aja. Saudaraku, saya tidak tahu peristiwanya detail gimana. Saya tidak bisa bayangkan, tahu-tahu tiba-tiba dia mungkin bisa, raja kami, wah, sampai akhirnya ya mungkin karena perilakunya udah nggak bisa diatur, modelnya, akhirnya sudah tahu dibuang, jadi akhirnya kayak binatang makan rumput selama 7 tahun.
Daniel bilang, sampai satu hari kau mengakui bahwa kekuasaan itu milik Allah Maha Tinggi. Bahwa kamu bisa jadi seperti ini karena Tuhan yang menjadikan kamu. Mempercayakan kamu jadi raja. Saudaraku, rupanya enggak tobat-tobat. Sampai akhirnya nunggu 7 tahun baru. Ya memang engkau Maha Tinggi, engkau Tuhan. Baru pulih dan kembalikan kedudukannya jadi raja. Peristiwa kedua. Siapa? Dikampleng sama Tuhan. Raja Herodes. Waduh, waktu dia berpidato orang bilang ini suara Tuhan, suara dewa ini. Sombong, iya, belum tahu ya. Memang aku suara dewa. Dikampleng, malaikat disuruh Tuhan nampar, plak, langsung bek, mati saudaraku ya. Sudahlah, ya firman Tuhan berkata tinggi hati mendahului kehancuran. Tapi kerendahan hati itu disayang sama Tuhan. Ya, sudahlah, kita tidak perlu bersombong-sombong ya, saudaraku. Biarlah kita sadar bahwa semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Ya, bagaimana kita bisa menyatakan exalting the lowly? Ini dia yang pertama. Mari kita menghargai yang terkecil di antara kita. Yang terkecil ini bukan cuma bicara fisiknya kecil ya. Yang terkecil ini kedudukan strata sosialnya paling rendah di antara kita. Siapakah dia? Matius 25 ayat 40. Kita baca yuk 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Satu kali Yesus bikin statement, bikin muridnya heran. Dia ngomong gini, ketika aku lapar kamu kasih aku makan. Ketika aku haus kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang kamu kasih aku pakaian. Ketika aku di penjara kamu mengunjungi aku. Ketika aku bla 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 bla. Lalu mereka berkata, loh Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kamu melihat engkau haus? Kapan engkau telanjang? Tuhan bilang gini, kalau kamu melakukannya kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Jadi Tuhan mau mengajar kita begini, perspektif kita tidak boleh sama seperti perspektif yang dilakukan oleh dunia. Ataupun kebanyakan orang kaya. Kalau lihat orang miskin itu kan motornya gak ndelok ngene, miring ini. Gak lega rasanya didelok kabeh ngene. Ya, eman motoku rek tidak kayak sudut. Cukup 5 derajat. Pandangan sinis. Saudaraku ndak. Lihat Yesus. Dia yang disebut pemilik, the owner of all things. The owner of all glory. Dia datang merendahkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Mana ada leadership dunia ini yang mengajarkan untuk membasuh kaki murid-murid, membasuh kaki orang yang dilayani. Orang yang dipimpin. Tidak ada saudaraku. Makanya sudahlah, ini disebut kerajaan Allah kita itu sampai ada yang menulis buku. Kerajaan yang sungsang. Kenapa? Gak seperti yang dunia mau. Ya, kalau dia mengatakan, anak manusia bukan datang untuk dilayani tapi melayani. Bayang, kalau ada orang menampar pipi kirimu, serahkan pula pipi kananmu. Ini kan tidak masuk akal. Oh maksudnya gini ya Pak Pendeta ya. Kalau ditampar pipi kiri kan miringnya ke kanan. Tak. Ada ke kanan gini supaya kembali ke kiri lagi. Kasih kanan. Tak balik lagi. Tak. Tanpa pembalasan. Semangat mengampuni. Semangat hidup dalam kerendahan hati. Saya harus beritahu ya. Ini nilai gereja kita. Salah satu nilai gereja itu adalah humility, kerendahan hati. Kerendahan hati itu seperti pakaian dalam. Semua pakai pakaian dalam toh? Harus pakai pakaian dalam, tapi jangan pamer-pamer toh. Nggak usah bayangkan ya.
Hanya orang yang terus jalan, terus cuma pakai tangan dalam. Saudaraku sama. Kamu tidak perlu bilang gini, puji Tuhan saudara-saudaraku. Ternyata di kantor saya itu di pabrik di mana saya bekerja ada 500 karyawan. Saya dikenal sebagai orang yang paling rendah hati. Itu namanya merendahkan diri di atas gunung Fujiyama. Podo wae. Biar orang lain menilai, bukan diri kita yang menilai. Amin. Ya. Jadi tempatkan. Belajar untuk melihat perspektif ini harus ada pada kita. Sehingga kita memberikan kesempatan, memberikan sesuatu, menghargai orang-orang tersebut. Saya pernah ditegur sama Roh Kudus. Waktu saya menggembalakan di kota Mataram. Tempatnya Daniel tuh. Sama Angga. Angga, jangan lihat HP terus, dengar khotbah. Aku jarang-jarang khotbah ke sini kok. Kaya kok. Nyar khotbah. Bohong itu dosa, bohong itu dosa. Oh nyatet khotbah ya. Wes kalau gitu supaya kamu konsentrasi duduk di depan sini. Sini. Angga, sini. Jangan heran ya kalau saya sama Angga kayak gitu. Dia masih ingusan tuh sudah saya kenal dia gitu loh. Dulu di Mataram ya. Jadi waktu saya wablek waduh. Muakal. Sampai orang tuanya itu bilang ke kami gereja, Pak saya tidak sanggup ngatur anak saya. Memang jenis ini. Jadi pernah nonton film yang agak lain. Nah ini jenis saya seperti agak lain. Ya. Jadi satu kali ada orang jemaat yang miskin datang ke rumah. Waktu jemaat miskin tak terima aku yo. Shalom. Silakan duduk. Tapi aku tuh bolak-balik ndelok jam. Aku koyo gak seneng ngongi kesuwen nang omahku. Jadi aku ngomong tuh kepingin tak segera mulai nang mulio. Paling kok jaluk duit, ya mulio. Ya, bolak-balik ndelok jam kene. Kadang-kala ada orang tuh ya kan ndak sadar. Wis ngene-ngene ini. Tapi paling gak enak tuh pas khotbah begini. Tahu-tahu tuh jemaat itu dulu ada pernah saya bukan begini, ngene loh. Terus saya gini kan, kenapa? Gak suka dengar khotbah saya ya? Kalau Anda gak suka silakan pulang. Tak gitu nah akhirnya. Ya, soalnya kalau lihat jam tuh bukan begini. Kalau sopan tuh kan gini tau. Bolak-balik ngene rek. Oh tak kongon mulai temenan. Nah, waktu orang itu sudah pulang, datang orang kaya ke rumah saya. Entah kenapa kok tiba-tiba penyambutanku berbeda. Saya keluar rumah malah. Shalom, ayo ngobrol. Kok bingung. Mana minuman kue. Saya sambut mereka demikian. Tidak sama seperti sambut orang miskin tadi. Tiba-tiba Roh Kudus, Dier, kamu membeda-bedakan. Aku tidak pernah membedakan, tapi kamu. Itu langsung hilang sukacita saya ketemu orang itu. Akhirnya dalam hatiku, kon saiki mulya. Soalnya apa? Aku mau bertobat. Aku minta ampun sama Tuhan. Betul, begitu orang kaya itu pulang, saya lari ke kamar saya berlutut. Ampuni saya Tuhan. Habis itu aku bertobat. Saya tidak membedakan. Saudaraku dikasih Tuhan. Lalu saya singkat cerita di Mataram kita buat gerakan. Angga dari saksi mata. Lalu Daniel itu saksi mata. Daniel langsung di belakang. Daniel duduk di sini. Dan aku dengar sudah punya pacar ya. Putus. Oh. Angga, lu gua ngarep. Duduk sini Angga. Kita reuni Lombok, Aduh, arek iki wis. Arek kok jaluk di Lombok temenan. Kalau ngomong di Lombok itu kan ada dua pengertian ya. Satu tinggal di Pulau Lombok, di Lombok, sama satu di Lombok. Kalau di Lombok orang Malang di Lombok tuh Lombok dimasukin. Di Lombok. Kamu pilih yang di Lombok tempat atau di Lombok yang orang Malang?
Saudaraku, lalu singkat cerita gini loh, akhirnya kami buat sekarang, jadi saya harus mengalahkan pandangan keliru saya kan. Saya harus kalahkan itu dengan cara apa? Taking action. Kita buat 10 rumah Wisma Diakonia untuk orang miskin, jemaat miskin. Tapi yang tinggal di situ harus sudah komsel, komitmen minimal 1 tahun dan didapati baik keluarganya dan belum beruntung, bukan pemalas. Kita siapkan 10 rumah, kita bangunkan 10 rumah tipe 42 meter persegi. 2 kamar, 1 dapur, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu, 1 teras depan, 1 teras belakang untuk jemuran. Dan mutunya enggak kalah dengan gereja yang kita bangun. Keramiknya sama, enggak. Cat temboknya sama, Cadillac ICI. Gipsum, saudaraku dikasih Tuhan. Dan kita buat berikutnya, klinik untuk orang miskin. Klinik kedokteran umum, klinik gigi, klinik akupuntur. Gratis. Gigi pun gratis kecuali pasang kawat. Bekel. Ya, atau ganti gigi, enggak melayani itu. Cuma pencabutan dan servis atau apa. Ya. Ya, servis tau ya, servis pasti ya. Jadi yang karak-karak gigi itu di gitu ya. Sing rodok moncong titik balik ya. Bercanda. Supaya enggak ngantuk. Jadi kita buat ribuan orang, tanya Angga. Waktu saya daftar ribuan orang kita tolong orang miskin tanpa bayar. Bahkan kalau ada orang, ini bukan karena orang Kristen yang datang itu dari agama seberang. Kalaupun mereka harus dirujuk ke rumah sakit. Di waktu itu tidak ada BPJS, kalian harus ingat. Kami menyediakan dana buat orang miskin untuk bisa merujuk ke rumah sakit. Dalam satu peristiwa, pernah ada satu orang Hindu ini. Datang, dokter lapor sama saya, Pak Roni kita gak bisa ngatasi. Loh kenapa? Serosis, kanker hati, udah perutnya besar, keras. Lalu gimana? Pak harus merujuk ke rumah sakit. Biayanya berapa? Pak paling tidak ini sekian juta. Duh dia sebutkan satu angka. Waduh gimana ini? Masa orang mulai ngombe obat gini? Terus saya bilang gini, kita bawa ke rumah sakit, kita biayai. Di hari saya buat keputusan itu, di hari Minggu seperti ini, saya ada tamu dari Jakarta. Ya, pengusaha datang ke Jakarta yang berhubungan dengan dunia rekaman, album-album rohani. Dia lagi ada urusan bisnis. Ketika dia pulang pamit sama saya, dia kasih saya salam tempel. Blak! Waduh kroso, blak. Pas salamannya ini loh Lex, di TBD gue amplop gitu, tempel dengan tanganku. Pak! Nah, saya ajari kalian ya. Kalau kalian terima berkat dari orang amplop atau apa, jangan suwon yo, jangan. Pertama, begini. Aduh, kok repot-repot. Nah, itu dia ya. The first step, oke? Supaya kok gak dicap geragas. Ya. Jadi, kok repot-repot gitu ya. Lalu sesudah itu, nah ini yang saya lakukan. Tapi yang jelas diterima gitu aja ya. Ujung-ujungnya tetap terima. Tapi pakai gitu ya. Waktu saya buka amplop itu, ternyata sesuai dengan bilangan yang disebutkan dokter tadi. Jadi saya mikir, loh ini kok persis seperti dokter itu bilang. Akhirnya yang saya buat keputusan adalah amplop yang sekian juta itu saya langsung berikan ke tim dokter untuk bawa dia ke rumah sakit. Kamu tahu apa yang saya rasakan di sana? Bahagianya, sukacita yang tersendiri. Melakukan sesuatu yang, makanya Yesus bilang terlebih bahagia memberi daripada menerima. Tadi saya sudah terima kan dari orang itu. Seneng sih seneng. Tapi lebih seneng lagi waktu saya tolong orang miskin itu. Nah ini contoh-contoh konkret yang mari kita belajar untuk menaruh hati kepada mereka. Amin saudaraku ya. Nah ketika kita menaruh hati seperti ini,
Saya yakin saudaraku itulah hati Kristus. Bukankah kita ini miskin dalam pandangan Tuhan seharusnya. Tapi kita diangkat loh jadi putranya. Wah, itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak perlu banyak teori, banyak kesaksian-kesaksian ya. Kalau anunya, kakean nih, gak usah. Kakean, gak usah kakean. Kakean. Nah, wujud konkretnya apa? Berikutnya, kita menghargai orang-orang yang dalam kedudukan paling rendah, paling hina. Yang kedua, jangan pernah membeda-bedakan orang. Jangan pernah membedakan warna kulit. Jangan pernah membedakan suku. Jangan. Kita yang lahir dari suku Batak, Silalahi. Dia tidak pernah bisa memilih untuk lahir dari suku Batak kan. Dia dulu di Mataram soalnya. Ya kan? Saudara keturunan Chinese. Saudara tidak bisa memilih untuk lahir sebagai orang Chinese. Tidak ada yang bisa pilih kita. Lalu kenapa kita menempatkan bahwa suku kita lebih hebat dari suku yang lain? Jangan loh saudara. Yesus cinta segala bangsa. Segala bangsa di dunia, haleluya. Putih merah semua Tuhan. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Wis entek. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata sipit, mata belok semuanya. Semuanya disayang Tuhan. Oke. Aku hargai jasamu, usahamu, ya. Saya menghargai walaupun nadanya tidak sama. Tapi Tuhan lihat hatinya dia, kesediaan itu penting. Ya apa sih? Ayo, sudah menikah? Sama. Pantes mau pas nok kene main gitar denok kene deloki terus komburi. Ketok tak berarti kan motomu. Saudara, saya pernah jadi korban pembedaan warna kulit. Ya. Nancy Limantono yang jadi istri saya ini dulu saya pacari di Surabaya. Saya tolong teman-teman 3 orang ini, ojo guyon dewe lah, please ya. Siapa 3 laki-laki ini loh. Rungokno aku, ket mau guyon dewe. Saya jarang ke Malang, jadi please pay attention ya. Jadi gini, pacarku tuh namanya Nancy Limantono, arek Surabaya. Nah saya dulu kan kuliah di Erlangga Surabaya, pacaran sama dia. Diterima cintaku, singkat cerita. Jadianlah kami. Kenapa dia mau? Pertama memang saya seiman apa semua. Yang berikutnya dia kira aku Chinese. Dia tidak tahu bahwa aku keturunan Manado. Tidak ada darah Chinese. Beberapa bulan setelah jadi baru tahu bahwa saya bukan Cino. Tapi cinta sudah tertanam di lubuk hatinya. Dan dia tidak kuasa untuk menolaknya. Tapi papa mamanya, kakak adiknya, saat pembantunya, baru tahu bahwa saya bukan Chinese, berubah sikap. Aku langsung gak disetujui, awas kamu lihat terus lo sama si Kinoy itu. Aku dibilang Kinoy sama bapaknya. Saudara tahu Kinoy? Adiknya Unyil. Unyil udah kecil, Kinoy lebih kecil lagi kan. Generasi ini gak tahu ya? Unyil pun gak tahu ya? Ayo apa ya?
Wes, telan aja. Jadi zaman dulu itu ada boneka TVRI itu unyil kucing. Nah itu kecil tapi punya adik namanya Kinoy. Lah aku dipanggil Kinoy. Tapi jangan pernah panggil saya Kino di sini ya. Apa yang terjadi? Saya dibilang papinya gini, awas li arek iku, kamu teruskan hubunganmu sama Kinoy itu. Aku banting, tak pegang kakinya, tak balik badannya, tak encok-encoknya di. Papinya dia taekwondo dan 2 pelatih kostrat sekalipun Chinese. Tinggi besar badannya, otot kawat balung musik keringet wedang jahe. Lah aku mek sakmene nih. Waduh saudaraku. Tapi gitu Din ya, kalau ada pergumulan, ada tantangan, jangan putus asa. Itu mengandalkan kita harus bergantung sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Jadi akhirnya saya sama Nancy puasa, doa puasa. Ya. Papanya berubah, mamanya berubah, cicinya berubah, adiknya berubah, pembantunya ikut berubah. Sak kiri, anjingnya ikut berubah. Saya datang, wah. Tapi doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya tanya Pak Arifin, Pak, ini Pak Arifin ngajari apa kesukaannya? Orangnya kesukaan apa? Kelihatannya duren Pak. Bawain duren. Tak bawain duren sak keranjang lah nih. Wanjang. Om. Om saya dengar Om suka ini ya. Duren ini. Aduh, sak keranjang tak bawa. Langsung matanya bukan tertuju ke saya. Lihatin duren terus. Wow, nang buri leks. Aku nak ruang tamu kuat. Akhir gak ngurusi aku. Wah, belum duren. The power of durian. Mengambil hati, ada hikmatan. Singkat cerita saya diterima sepenuhnya. Bahkan papinya dia meninggal di tempat kami. Sampai meninggalnya. Saudaraku, 2 minggu lalu aku baru ngaku ke Jakarta bahwa aku bukan orang Chinese. Karena cuma suruh manggil aku dipanggil kira orang Chinese. Saya bilang, saya ngaku kayak gini, saya bukan darah Chinese loh ya. Suasana langsung pekat. Terus saya tanya gini, masih mau terima saya jadi gembala? Oh masih Pak, masih. Oh syukur. Karena ada banyak orang masih bedakan. Halo, saya bersyukur. Saya tidak mau lihat itu Chinese kah, itu apa tuh. Sampai saya ajari ke anak-anakku. Tirsa, dapat cowok. Maleholo, Ambon. Ya, menantu saya Ambon. Saya enggak bilang, oh jangan Ambon apa. Pireng kowe ngono ojo. Mulai lampu mati gak ketok apa-apa ngawur ae. Mek ketok untune tok putih. Saya enggak larang dia jatuh cinta sama orang Ambon dan dia menikah dengan anak Ambon, Maleholo. Saya ikut memberkati pernikahannya. Oh, jangan ngerti bahasa Jawa ya? Ya. Oh sorry. Oh I have to change my preaching, okay? With English, okay? Do you agree? Wah tok ya. Ngurus. Lah yes. Jadi jangan ya. Gini ya. Kalau kamu punya membedakan warna kulit, masih ada kuasa Fir'aun menguasaimu. Kata Fir'aun, bahasa Inggrisnya Farao. Itu ada singkatannya. P adalah persecution of the church. Penganiayaan. Orang yang suka melempari gereja, gak senang sama orang Kristen. Tanpa sadar, the spirit of Pharaoh menguasai. Termasuk kedua, homoseksual. Homoseksual itu bukan sejenis kelainan seks biasa. Ini memang ada kuasa yang jahat menaungi orang itu. Ya, sekarang kalau di Jakarta, Pak David, kita kalau konseling kayak gini, ibu-ibu datang, Pak, tolong doakan. Loh kenapa Ci? Kenapa? Suami saya berselingkuh. Dengan sekretaris kah? Dengan cewek siapa? Bukan, dengan teman prianya. Itu yang terjadi sekarang. Dan saya sedang menangani kasus-kasus seperti ini. Sekarang saya di Jakarta
Ada, ini orangnya tinggal di Jakarta ya. GM, General Manager sebuah perusahaan terkenal di Indonesia. Minta doa sama saya. Pak Pendeta tolong doakan. Kenapa? Saya suka bergairah sama sapi. Kaget kue. Sapi loh. Ingin menunggangi sapi. Kasus-kasus ini sekarang hati-hati loh. Makanya kalau pacaran, kenali baik pasanganmu. Jangan cuma you love me love you. You and me, love-lovean. Doa sungguh libatkan Roh Kudus. Supaya jangan sampai hal-hal yang buruk ini terjadi. Saya dengan Pak Yohanes Turangan melayani seorang anak muda. Umurnya 25 tahun. Sudah punya rumah, sudah punya mobil, punya pekerjaannya bagus. 25 tahun. Sudah mapan. Dia minta konseling, dia bilang gini. Usia saya sudah 25 tahun. Dan saya sudah 25 kali menggauli wanita. 25 wanita yang berbeda. Terus apa konsepnya? Pokoknya saya setiap tahun, umur saya bisa sampai tahun depan 26. Saya akan menggauli wanita ke-26 yang berbeda. Dan seterusnya, dan seterusnya. Lah sekarang masalahmu kenapa kamu datang untuk minta doa? Dia bilang gini. Selain saya suka perempuan, saya juga suka sama ayam. Bukan dimakan kayak Kentucky. Tutup kayak ayam goreng tenis itu. Ayam betina dipegang, diperkosa. Dengar saya. Hati-hati. Dosa bekerja luar biasa. Ya, makanya hati-hati dengan pornografi. Kalian tahu kenapa kok semua jadi aneh-aneh gitu? Bermula dari kebiasaan nonton pornografi. Lalu kemudian digiring. Pornografi itu penggiringan. Kalian sekarang ini ada narkoba jenis baru. Narkoba namanya narkolema. Narkoba lewat mata. Narkolema. Orang kalau sudah addiction, ketergantungan. Akhirnya saudara tidak puas ketika dia lihat ini sudah perzinahan, ini sudah kenajisan kan. Lalu nanti cari yang sama binatang, yang cari sama. Hati-hati. Sekarang ini ada semua di handphonemu loh. Saya cuma ingatkan. Kamu pikir saya pendeta gak sering digoda dengan urusan-urusan seperti itu? Tetap masih digoda. Tapi saya tidak bisa jatuh urusan pornografi. Saya tidak sombong. Tapi ini praktek saya. 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata begini. Setiap kita lahir dari Allah. Tidak dapat berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi. Tolong tampilkan 1 Yohanes 3 ayat 9. Anakmu ya. Sama. Ini ayat ini menolong saya, melepaskan saya. Kalau enggak kita ini nang gereja, pelayanan, tapi pornografi jalan terus. Dan ini akan menggiring kita kepada fantasi liar. Dan sekarang di Jakarta ada satu tren, pengusaha-pengusaha itu biseksual. Jadi dia punya istri, punya anak, tapi dia bisa dengan laki-laki yang lain. Dan saudara tahu waktu saya konselingi orang-orang ini, mereka itu ada di gereja-gereja, ada di persekutuan-persekutuan pengusaha-pengusaha. Gila gak tuh? Itu kayak mereka bikin komunitas yang tersendiri. Setiap orang bisa tahu, cara memandang mereka bisa tahu. Oh ini bisa. Ayo kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi kalau saya ada godaan apapun, saya selalu ngomong gini, Roni ingat, kamu lahir dari Allah. Kamu tidak bisa berbuat dosa lagi. Dalam dirimu ada benih ilahi. Ketika ada tawaran di HP, medsos, langsung saya skip.
Kenapa? Saya ingat, saya lahir dari Allah. Saya tidak bisa berbuat dosa lagi. Seharusnya seperti ini dalam diri kita. Karena kita ini seharusnya manusia roh. Daging kita lah yang seringkali berjuang untuk menghancurkan, mengalahkan kita. Tapi kamu harus berkata tegas, aku manusia roh, aku tidak bisa berbuat dosa lagi. Amin. Next. Habis itu apa lagi? Setelah ini, aborsi, rasis, membedakan warna kulit, abuse, drug dan sebagainya, okultisme, HIV. Ini semua spirit rohnya Fir'aun. Jadi jangan pernah bedakan ya. Saya senang kayak Lucky itu kan. Istrinya kan, kamu orang Bali kan? Tiang Bali. Tuh, enggak bedakan warna kulit. Oh kalau ini enggak bedakan warna kulit, kulitnya hampir sama. Enggak bedakan luas wilayah mata. Ya kan? Kalau si Lucky itu kan apa namanya model gitu ya. Jadi model garis seret. Ya, bersyukur. Justru saudara yang mata sipit bersyukur loh. Kenapa? Sekarang tuh model mobil yang mewah-mewah tuh lampunya sipit-sipit gini. Ya, loh, mikir apa gue? Nomor 3, simpel-simpel aja ya. Gimana sih kita bisa menghargai orang-orang yang paling rendah itu? Ayo melihat orang yang paling hina itu sebagai sesama manusia. Sebab Tuhan tuh memperhatikan orang-orang miskin. Gini ya. Di dalam Alkitab ada 2 contoh ayat hebat yang dilakukan oleh Yesus. Pertama, waktu ucapan bahagia di bukit itu, pertama kali yang disebutkan itu apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Loh, kalian pernah mikir gak? Kok ini ditaruh urutan pertama sama Tuhan? Kok bukannya berbahagia orang membawa damai, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena namaku. Karena selanjutnya begini. Tapi kok Tuhan memilih kata miskin ini? Ada sejarahnya, historinya begini. Kata miskin ini kalau kita belajar tentang secara teologisnya, itu berlatar belakang ketika orang Israel dalam pembuangan 70 tahun. Keadaan mereka miskin dalam pembuangan. Ya, namanya pembuangan. Lalu setelah itu pun mereka tetap miskin ketika mereka tidak dalam pembuangan. Sampai zamannya Yesus. Gitu ceritanya. Mereka dikategorikan orang-orang miskin. Makanya Tuhan bilang berbagai orang miskin. Nah, kata miskin bahasa Yunaninya ptokos. Poor in spirit, terjemahan pertama. Miskin dalam roh. Tapi ada beberapa terjemahan saya pelajari. Ada terjemahan yang mengatakan begini. Orang yang memiliki kedudukan strata sosial yang paling rendah di masyarakat. Siapakah orang yang memiliki kedudukan strata sosial paling rendah dalam masyarakat? Kira-kira siapa? Ya orang miskin. Ya, jangan pandang remeh mereka saudara. Satu kali, kalian tahu cerita tentang Alexander Fleming dengan Winston Churchill. Satu kali ada seorang anak kecil masuk ke sebuah lumpur. Dan dia meronta-ronta, semakin meronta lumpur itu kan menyedutnya. Seorang petani miskin datang ketika mendengar teriakan itu menyelamatkan dengan tidak peduli nyawanya juga langsung berusaha untuk itu dan ambil kayu dan menyelamatkan anak miskin ini. Memandikannya lalu membiarkan anak ini pulang. Besoknya datang kepada petani miskin ini seorang pengusaha yang parlente, kaya sekali penampilannya. Dan dia berkata, thank you ya, kamu kemarin tolong anakku. Tapi aku ingin balas jasa buat kamu, kamu perlu berapa? Dia tidak mau. Oh aku menolongin atas dasar kemanusiaan kok, kamu tidak perlu repot-repot kasih aku apa-apa. Tiba-tiba dari rumah gubuk punya petani tadi ini, keluar anak kecil miskin, anaknya bapak ini. Itu anakmu ya? Oh iya. Gini aja, aku mau balas kebaikanmu nolong anakku, tak sekolahkan anakmu. Tak biayai sampai universitas. Singkat cerita disetujui. Anak itu ternyata anak pintar. Menemukan, siapa Fleming itu? Penemu apa? Hah?
Loh ya apa sih arek-arek iki kuliah sekolah iki wis iki ya apa pas ngajar iki gak mlebu ya. Waktu gurumu ngajar ini kamu gak masuk kali. Penemu penisilin yang menjadi cikal bakal obat apa? Antibiotik. Ya apa sih rek wis tak ragukan iki intelek. Ini kota pelajar loh Malang ini. Loh saya ingatkan ini kota pelajar ya kan. Dan saudara tahu dia saking hebatnya si Alexander Fleming menolong jutaan orang. Karena ditemukan antibiotik. Satu hari ada seorang pemuda pun sakit keras dan hampir mati. Tapi pemuda ini pun akhirnya bisa tertolong hidup karena obat yang ditemukan oleh Alexander Fleming. Pemuda ini ternyata anaknya orang kaya tadi. Dan pemuda ini namanya Winston Churchill. Siapa tahu Winston Churchill? Apa? Yes, Perdana Menteri apa? Inggris. Saudaraku, udahlah. Ya. Ketika kita mulai saling menolong. Enggak tahu masa depan itu apa, tapi ada hal yang luar biasa yang akan terjadi. Nah, ini ucapan bahagia, urapan sekarang. Di Jakarta itu kalau kebaktian terus ditulis gini ya. Hadirilah misalnya. Banjirilah. Duyun-duyunilah. Ibadah KKR disertai dengan pengurapan minyak. Orang Jakarta berbondong-bondong datang. Kenapa? Karena ada pengurapan minyak. Diurapi. Kebaktian urapan tuh kalau orang Jakarta enggak tahu kenapa mereka suka. Kenapa sih kok suka sekali? Ada sensasi yang berbeda. Ada satu getaran-getaran yang tidak bisa kita anukan. Mereka merasakan urapan tuh kayak getar-getar apa. Sebetulnya enggak perlu cari sensasi getar-getar jauh-jauh ikut kebaktian. Di rumah juga bisa. Pergi ke colokan listrik cari kabel yang terbuka. Pegang sebentar aja. Langsung gini kan. Tapi jangan cobain 220 ya. Kalau Amerika masih oleh, Amerika kan 110. Amerika 110. Kalau 120 apa lan? Ngojok suwe-suwe kan. Mari saya mau katakan saudara-saudara kita. Urapan diberikan Lukas 4 ayat yang ke-18. Ayat penutup deh. Saya berhenti di sini. Sebetulnya masih ada 12 lembar lagi tapi kasihan tak lihat wajah-wajah kalian kok kelihatan kayak lapar, terus tertunduk terus pegang HP gitu ya udahlah. Aku tak marik noe wis. Gitu ya. Kalau kalian tadi gini, amin gitu, tak suwe-suwe no khotbahku. Kita baca ya. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Stop. What is the goal? What is the benefit of anointing? Ini dia. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Pertama sebetulnya urapan diberikan supaya kita melayani orang miskin. Supaya kita kasih kabar baik sama orang miskin. Jadi bukan untuk gagah-gagahan supaya saya diurap dipakai Tuhan luar biasa. No, ini. Baru sesudah itu next. Ayat 19. Klik. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saya tutup dengan kesaksian indah. Ketika saya dapat pewahyuan tentang orang-orang miskin ini di Mataram waktu itu, dan setelah mengalami kedatangan tamu miskin, tamu kaya tadi kan bertobat aku. Terus aku minta hikmat Tuhan hati untuk orang miskin itu. Supaya nggak cuma sekedar teori, saya harus mengadakan action. Buat tindakan nyata kayak tadi bikin klinik, bikin wisma diakonia. Termasuk saudaraku, kami singkat cerita kita ketemu satu kali saya setir mobil, aku istriku sama anak-anak. Tiba-tiba saya melihat ada warung pinggir jalan, gerobak gitu loh, yang bisa dipindah-pindahkan. Roh Kudus seperti itu saya berhenti.
Ya saya mundur, aku berhenti terus mundur. Turunlah kami, saya sama istri pergi ke orang yang jualan itu. Ternyata orang jualan rokok, Indomie yang pinggir jalan tuh, ibu-ibu. Tapi saya lihat di dalam gerobaknya itu ada anak kecil yang tertidur gini. Loh, Bu siapa? Anak saya. Loh kenapa? Matanya itu merem tapi putihnya tok tuh loh. Pernah lihat ada orang kayak tidur tapi putihnya. Loh kenapa Bu? Sakit. Udah 4 hari dia mencret-mencret. Loh, enggak dibawa ke dokter Bu. Di arah kepeng, enggak ada uang. Saudaraku, saya borong beli anunya. Boleh enggak kalau saya bawa ke dokter boleh? Boleh. Tak bawa ke dokter saudaraku. Nah, begitu saya bawa ke dokter itu langganan, dokter sudah kenal kami. Dokter bilang gini, diperiksa sama dokter. Paroni, cepetan lari ke rumah sakit. Kenapa? Ini tidak lama ini anak bisa mati. Langsung kita pindah ke rumah sakit. Waktu itu Ponco juga ngurusin. Dan kita opnamekan di rumah sakit. Siapa yang biayai? Ya kitalah yang biayai. You know, to cut the story short. Selesai kebakti seperti ini, kan kita kebakti lantai 2 di Mataram tuh. Saya turun ke bawah. Setelah salaman Jumat pulang saya turun. Saya lihat anak yang tadi itu yang mau mati itu sama mamanya ke gereja. Bukan orang Kristen loh. Di bawah nungguin saya gini. Pak Roni. Saya lihat gitu. Bu. Ini siapa? Waduh dia. Sebutkan nama anaknya. Solihin. Dan apa yang terjadi? Loh sudah sembuh. Sembuh. Loh kenapa kesini? Nah ini yang membuat saya waktu itu loh ya. Waktu itu saya nangis. Dia bilang gini. Saya bilang terima kasih. Rumah saya itu di belakang gereja. Terus dia pulang kan. Saya pulang tuh enggak tahu kenapa kok saya tiba-tiba nangis. Saya nangis kenapa? Saya begini. Tuhan terima kasih dikasih kesempatan menolong orang miskin. Udah ya. Nah, sampai di situ. Lalu apa yang terjadi? Satu kali. Ini kisah lagi orang miskin yang berbeda. Ada seorang yang punya anak kepalanya itu. Jadi umur 1 tahun, umur 2 tahun tetap airnya ini. Anak orang miskin, waduh gimana ini ya. Akhirnya saya dengan istri saya bertindak, ayo kita bantu. Bukan orang Kristen dong, bukan orang Kristen. Lalu kemudian saya berusaha untuk I have to move in the opposite my will. Saya mau bergerak dengan berlawanan dengan daging saya. Supaya saya bisa melakukan firman itu saya harus paksa daging saya untuk saya harus perhatikan mereka gitu ya. Itu cara saya melatih gitu. Ya, kita tolong, kita bantu, kita bawa ke dokter rumahnya sampai rumahnya. Dia tuh tinggal sama ayam. Kandang ayam, kandang kambing, dadi siji. Satu kamar gini, itu binatangnya di situ apa? Saya datang ke rumahnya. Akhirnya saya putuskan, kita putus apa? Bedah rumah. Terima kasih. Dia suka jualan telur ke gereja. Jadi taunya saya karena dia jualan telur kampung di gereja. Setiap kali jualan tak borong. Angga pasti tahulah cerita ini. Saya borong, seret semuanya. Sudah ya? Jadi keluarga ini singkat cerita untuk sekian masa saya berbuat sesuatu. Habis itu gak ketemu lama. Gak ketemu lama sudah. Waktu itu saya sedang ada di sebuah lapangan dan itu ada acara tertentu dan ada orang jualan-jualan. Tahu-tahu saya dipanggil. Pak Roni. Sopo nyeluk aku tuh. Ibu itu. Dia gak nong anak tapi kok anaknya lebih bayi. Yang satu tadi itu walaupun sudah sekian tahun tapi kayak bayi yang gak bisa apa-apa itu. Tapi ini anaknya ya. Saya pikir ini Solihin ya. Solihin ya dia. Bukan. Siapa Bu? Roni. Lahir anak baru. Dikasih nama-namaku. Saudara. Saya cerita ini bukan apa ya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Ada satu rasa bahagia muncul. Ketika kita berbuat sesuatu
kepada orang yang tidak mampu. Nggak usah tunggu sesuatu yang kelihatan wah lah. Coba lihat di sekitar saudara nanti. Buat sesuatu saudara. Buat mereka bisa tersenyum. Akhirnya saya dengan istri saya punya kebiasaan apa? Sejak dulu kita sisihkan budget rumah tangga kita untuk ada uang menolong orang untuk bisa bantu sekolah. Jadi sejak kami menikah dulu, kami sisihkan di Mataram itu uang untuk anak. Misalnya jemaat ada yang tidak mampu anaknya sekolah, kita bantu sekolah sampai lulus. Ada yang kita bantu saudaraku sampai lulus sarjana. Bahkan ada yang kita bantu sampai lulus master. Dengan uang kami keluarga yang harus diatur sedemikian rupa. Bojoku nomor 1 lah kalau ngatur duit. Manajemennya keren. Nah akibat nolongin anak-anak yang tidak mampu bisa sekolah itulah. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bantu saya, tolong saya. Sampai 3 anakku bisa kuliah di Amerika semua. Lulus master 3-tiganya. Tevi nanti Agustus ini saya akan ke Amerika, master dia. 3 anak saya. Kenapa saudara? Kalau kamu menabur, kamu pasti menuai. Saya tidak harap bahwa, oh nanti kalau nabur ini ojo kepikiran bahwa, oh nanti anak aku, enggak. Tulus saja lah. Tidak usah berpikir yang macam-macam. Tapi kalau saya flashback ke belakang, Tuhan tidak mau berhutang. Loh saya ini pendeta loh, aku cuma digaji. Orang-orang kaget waktu saya sebutkan gaji saya di Jakarta. Saya dalam satu khotbah saya sebut gaji saya di Jakarta sekian. Kaget mereka pikir loh. Saudara, kok sampai anak-anak Pak Roni bisa kuliah di Amerika? Aku juga heran kok. Tuhan tuh ketemu orang gitu ya. Shalom Pak Roni, bukan orang jemaat gereja rock. Begitu ketemu, maaf ya, maaf. Baru ketemu kok minta maaf. Kenapa Pak? Mau tanya nomor rekeningnya berapa. Itu kayak gini-gini ini bolak-balik saudara. Orang tiba-tiba telepon, halo Pak Roni ya, saya kok berapa hari ini diingatkan wajah Bapak. Loh aneh-aneh kan. Bukan jemaat kita. Siapa yang buat itu kalau enggak Tuhan? Terus, oh emang kenapa? Enggak pokoknya gini aja, tanya nomor rekeningnya. Aku kalau ditanya nomor rekening langsung meneng hatiku. Terus terang aja wis. Dan tolong doakan saya ya, mungkin saya ada kelainan khusus gitu ya. Mungkin terlalu kedagingan. Tapi saya selalu tanya gini, rekening pribadi atau gereja? Dan dia ngomong gini, pribadi, lebih senang juga saya. Alami loh. Ya, jadi saya tidak mengandalkan gajiku bulanan. Tuhan. Karena punya cara sendiri. Loh. Butuh duit nih. Waktu itu kami butuh uang sekitar 50-an juta lebih. Saya pergi di sebuah hotel pipis. Di samping resepsionis itu kan selalu ada toilet tuh, di dekat resepsionis tuh. Baru keluar pipis gini, tahu ada pengusaha masuk mau pipis juga. Kenal saya tapi bukan gereja dari rock. Pak Roni, Pak Shalom, gak jadi masuk dia, ikut saya keluar. Tahu-tahu ngajak ngobrol. Tahu-tahu saudaraku, dia bisa ngomong sama sekretarisnya, urus Pak Roni ya, gini-gini ya. Dia memberkati saya, senilai dengan 50 juta lebih itu. Siapa yang gerakkan dia? Aku udah, halo, butuh duit. Saudara, kalau kamu memperhatikan orang miskin, Tuhan tidak mau punya utang sama kamu. Terakhir. David sudah di Amerika waktu itu. Pak, butuh kiriman uang lagi. Sudah waktunya Pak bayar. Amerika by system ya. Kamu tidak bisa datang ke universitas segini. Kami sedang dalam kesulitan. Mohon kebijaksanaan. Tidak ada. Kamu terlambat cret. Sistem. Sudah akhirnya satu kali ada orang telepon. Pak, tolong Pak. Baptis ya. Waduh. Di mana? Waduh mana. Kalau dari Kelapa Gading itu ke daerah dekat Bintaro sana.
Ya oke. Saya ya melayani ya baptis keluarga sudah sederhana aja. Biasa-biasa aja. Tahu-tahu saudaraku, orang ini masuk bawa amplop tebelan, tok bojokulan. Istriku kan misalnya duduk gini ya, dia masukkan itu kan tasnya di sini. Lah ini kan mesti tasmu tolan. Ini kan mesti tasmu toh. Dia masukkan itu ke tas itu, dek dipikir tas ya istri saya. Padahal tas ikut tasnya wong liya. Jadi salah sasaran. Oh, mulailah pulanglah kami berdua kan. Istri saya bilang sayang, kenapa? Tadi kita dapat berkat loh, puji Tuhan. Tapi, loh kok ada tapi? Orangnya salah masukin ke tas orang lain sayang. Loh kamu kok gak ngomong? Kamu ngomong bukan itu Ci ini gitu. Di belakang saya ini tasnya. Tiba-tiba bojoku ini. Tiba wong terus saya hiburkan diri saya. Saya hibur diri gini. Ya sudah Tuhan sayang. Saya bilang sama saya. Oh istri saya yang malah menguatkan saya gini. Sayang mungkin orang yang punya tas itu lebih membutuhkan daripada kita. Amin. Nyetir motor gini mbak apa sih rek. Sudah ya. Hari itu kan butuh ngirim David. Ngirim berkat tuh. Sampai di rumah tiba-tiba ada telepon masuk. Pak Roni sorry ini agak mendadakan. Kita ini lagi ada kumpulan keluarga lagi kumpul. Di mana? Kelapa Gading. Pak tolong dong Pak ada waktu enggak? Ada. Pergilah saya ke sana mendoakan. Bukan orang roh. Setelah saya doakan mereka keluarga besar saya pulang saya diberkati. Singkat cerita saudaraku. Kisah-kisah seperti ini. Tidak bisa-bisa saya ceritakan. Tapi pertama. Milikilah hati. Buat orang-orang yang tidak dipandang sama dunia. Setuju? Oke. Kita selesai. Bangkit berdiri. Soal pengajaran nanti Pak David yang banyak mengajar ya. Saya banyak kesaksian. Satu kali saya terima PK bulanan. Waktu itu di Mataram masih amplopan. Seamplop tebel gini. Tak gomule. Begitu saya sampai di rumah. Ternyata ada jemaat suami istri sama anak kecil. Udah nungguin. Pak, kami lagi susah. Loh kenapa? Kami harus menggadaikan motor kami Pak. Kalau enggak Pak, bilang motornya dia. Berapa butuhanmu? Dia sebutkan angka. Sekian juta. Pas gajiku sak wulan lan. Dia upload tak cekel gini lan. Tapi dia ngomong gini. Pak, saya enggak minta kok Pak. Saya pinjam. Kalau Bapak ada. Wah ada dia di tanganku sekarang ini. Dia sebutkan sama dengan yang di sini. Terus aku bilang sebentar ya. Saya ajak istri saya ke kamar. Noni, ya apa iki? Dia butuh gini. Ini sama loh nih. Untung bojoku tunduk. Sayang, terserah kamu. Keputusanmu. Ini hanya hak bulan ina. Hanya hak bulan. Kan dia gak minta, dia pinjam. Dia janji 2 minggu dikembalikan. Masih bisa kan? Masih ada tabungan kan? Bisa, masih bisa. Tak kayak no kabeh. Blak. Si anget itu. Pulanglah orang itu. Senanglah hatiku kan. Lihat dia tertawa, istrinya tertawa. Terus dia bawa anak kecil perempuan. Pinter dia bawa anak kecil perempuan. Membuat kita gak tega kan. Pergilah pulang. Habis saya kasih bantuan itu pinjaman. Minggu gak muncul lagi di gereja. Gak muncul lagi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun ini 20 tahun saka saiki rek. Gak muncul lagi dia. Ya sudah, tapi saya jadi miskin loh. Uang saya memang hilang, tapi Tuhan bisa gantikan dengan cara yang lain. Tapi sikap hati yang memperhatikan orang tidak mampu. Mungkin saya berkata, Pak kalau seperti itu gampang dimanfaatkan orang lain. Biarin, buat saya biarin.
Itu tanggung jawab orang itu sama Tuhan. Yang penting buat kita melakukan terbaik. Seperti untuk Tuhan. Yes, mari berdoa saiki. Gak usah dipopa-popa pakai lagu lembut supaya air mata keluar, apa enggak usah. Sembayang aja. Kita berdoa. Ampuni Tuhan, kalau kami sering masih membedakan warna kulit. Kami berkata iniren, cungkoren, hau, wana. Tuhan, ampuni. Padahal engkau tidak pernah membeda-bedakan. Kalau itu masih ada mungkin di sudut hati kami, Tuhan, kami mau buang. Kami melawan itu. Kami mau melakukan taking action yang berlawan arah dengan apa yang ada, yang selama ini diajarkan oleh orang tua atau siapapun. Roh Kudus juga tolonglah supaya kami menghargai orang-orang miskin, menghargai orang-orang yang dianggap dunia ini yang paling hina sekalipun. Beri kami cara pandang seperti Engkau ya Tuhan. Dengan tidak bermaksud flexing, pamer, tapi biarkan ketulusan hati yang bekerja pada setiap kami. Hamba berdoa ya Tuhan, jadikan jemaat-Mu ini pelaksana kehendak-Mu yang kuat untuk menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus Raja di Raja, kami bersyukur dan berdoa, katakan amin. Sorry saya memakan waktu 10 menit lebih lama dari ketentuan. Oke. Nah, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Pulanglah saudaraku dengan bawa berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Amin. Amin. Happy Sunday. Salam kiri kanan, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan. Tuhan memberkati dan terima kasih buat Pak Roni yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Lain kali bisa lebih lama di sini. Tuhan Yesus memberkati.